masyarakat di lingkungan khususnya di lingkungan Surakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, rela berkorban, setia kepada Pancasila, dan memiliki kemampuan amal. Kedepannya kegiatan ini akan disebarluaskan oleh para peserta yang dijadikan role model dan menjadikan panutan bagi masyarakat lingkungan sekitar. Sehingga nantinya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang kuat, bersatu, adil, dan sejahtera. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemkab Surakarta yang apresiasi dan harapan kami agar nanti bisa benar-benar menjadikan menjadi upaya aman yang lain patut seperti dalam pembangunan ini bukan yang tidak adil. Jadi sekali lagi kami dari Pemkab Surakarta juga menjadi lokasi ini peserta ini bisa mengikuti dengan baik dan akan menjadi pionir akan menjadi teladan di daerahnya masing-masing karena mengajak seluruh masyarakat Indonesia ikut bela negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran bela negara membara di kota Surakarta, dari tokoh agama hingga pemerintahan bersatu demi negara. Seratusan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat kota Surakarta mengikuti sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara PKBNK 2024 di Solia Jogja Hotel pada Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan RI. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Brigjen TNI G. Eko Sunarto S. PDM, Si Dirbela Negara Ditjen Potan Kemhan Kolonel Am Agus Junaidi, dan para tokoh agama, masyarakat, serta pemuda. Mohon maaf, titip salam hangat untuk kita semua. Untuk itu, izinkan sekaligus untuk saya bacakan secara lengkap teks sambutan beliau. Sambutan Wali Kota Surakarta pada sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Surakarta, 28 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Bela Negara Ditjen Potan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Forkompimda Kota Surakarta dan Forkompimda Koordinator Kota Surakarta, para peserta sosialisasi, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Surakarta ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, hakikat bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada negara. Seluruh warga negara harus dibentuk untuk cinta kepada negara dan diwujudkan dalam kesetiaan untuk melindungi, mempertahankan, dan memajukan kehidupan bersama. Kesadaran bela negara hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban untuk membela negara. Berbakti itu adalah memberikan kinerja terbaiknya dalam profesi masing-masing. Bela negara menjadi modal sosialisasi bangsa untuk membangun diri menjadi bangsa yang maju, berkepribadian dan berkebudayaan,
yang dengan negara maju lainnya dalam peradaban dunia. Dalam era globalisasi dan informasi menghadirkan berbagai permasalahan, di beberapa wilayah NKRI mengalami berbagai krisis kebangsaan akibat konflik, kekerasan kolektif, horizontal dan vertikal, serta terorisme yang menyentuh kehidupan ideologi negara, seni sosial budaya masyarakat, dan pertahanan. Bela negara tidak hanya memakai senjata, namun pikiran cerdas di semua sektor dan semua ini dalam rangka menjaga kedaulatan, martabat, dan harga diri bangsa lebih tajam daripada hanya mengandalkan senjata. Oleh karena itu, bela negara menjadi kepentingan bagi semua pihak dan semua komponen bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta nantinya memiliki kemampuan awal bela negara yang baik. Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara yang sedang kita laksanakan saat ini adalah dalam rangka menyebarluaskan nilai dasar bela negara. Bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian, lembaga termasuk pemerintah daerah, serta seluruh komponen bangsa lainnya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan sosialisasi. Semoga kegiatan yang sangat positif ini dapat menyegarkan kembali rasa nasionalisme kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Kurang kompak sekali lagi. Salam bela negara. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Bapak Asisten Dandi dari Lanut dan Denpom, serta tamu-tamu undangan serta rekan-rekan sekalian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengaturkan banyak terima kasih, beribu terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada TNI, mungkin di sini kalau ada Polri dan semua rekan-rekan sekalian. Saya selalu ingin berbuat yang terbaik. Kenapa saya katakan demikian? Saya juga berharap demikian dengan kita semua. Negara ini lahir dari perjuangan para pahlawan yang sangat gigih mempertahankan negara ini. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun, yang seharusnya dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk kementerian lain. Hal ini tertuang di dalam Perpres nomor 18 2020. Nanti silakan di dalam RPJMN. Misi-visi Presiden kita Pak Jokowi. Kemudian salah satunya adalah apa? Membangun karakter mental. Nah, dari situlah di dalam RPJMN ada tertuang namanya program nasional yang salah satunya adalah pembinaan kesadaran bela negara dalam revolusi mental. Kemudian muncul Perpres nomor 115 2022. Di situ tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara, di mana di situ ada rencana induk dan rencana aksi. Dalam rencana aksi itu seluruh KL harus melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara. Penganggarannya dari mana? Yaitu dari APBN dan APBD. Itu jelas dalam Perpres.
sedikit saya ingin menyampaikan, diharapkan nantinya bela negara ini tertanam kembali dalam setiap sanubari kita, dalam diri kita. Karena di dalam Undang-Undang Dasar yang disebutkan tadi dibacakan Pak Asisten dari Pak Wali Kota, itu sangat tepat. Karena Undang-Undang Dasar pasal 27 1945, setiap warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara. Artinya apa? Hak kita dan kewajiban kita. Jadi tidak terpisahkan. Beda kalau misalnya kewajiban kita. Nah, kalau kewajiban kita berarti kita dipaksa. Kan demikian. Kalau kita kewajiban kita berarti kita. Tapi kalau hak itu melekat dalam diri kita. Itu maksud dan arti daripada hak dan kewajiban. Oleh karena itu, para saudara-saudara saya yang hadir di sini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ormas, mari kita sama-sama memberikan kepada lingkungan kita, menyadarkan atau merefresh kembali tentang perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, yang berjuang gigih untuk mempertahankan negara ini. Boleh kita berbeda pandangan, boleh kita berbeda prinsip, boleh kita berbeda pilihan, tetapi hati tetap satu, yaitu mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Kan intinya di situ, ya kan? Jadi kalau negara ini tidak akan bisa besar dan maju kalau bukan dari diri kita. Kita sudah melalui pesta demokrasi dengan damai, dan saya pernah mengukur indeks kesadaran bela negara pada tahun 2021 dan 2022. Orang mengatakan akan terjadinya chaos. Itu sudah banyak rumor itu. Tapi saya pernah mengukur indeks itu. Saya bilang tidak akan, karena kita melakukan sosialisasi, selalu melakukan sosialisasi. Kesadaran masyarakat sudah semakin dewasa dan terbukti. Saya katakan tidak akan chaos. Pada saat kumpul itu saya sangat tidak akan chaos, saya bilang, karena kita memiliki kesadaran yang sudah mulai meningkat dan terbukti kita damai. Ini tidak lepas daripada masyarakat yang sudah mulai dewasa, sudah mulai paham akan kebersamaan terhadap negara ini. Dan kita menjadi barometer di dunia dalam setiap pemilihan presiden. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini dari berbagai ribu suku, dari berbagai macam agama, dari beberapa pulau yang terpisah-pisah. Mereka mengamati bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia. Beda dengan negara-negara besar, Pak. Itu hanya satu dataran. Tapi kita tidak membawa kotak suara saja harus berapa hari baru sampai. Ini diamati oleh negara-negara maju. Menjadi barometer mereka. Kemudian dengan beberapa suku yang berbeda agama dan sebagainya menjadi barometer. Bahkan banyak upaya untuk menyetir, untuk mempengaruhi jalannya pemilu. Namun bangsa Indonesia sudah cerdas. Akhirnya apa? Mereka sia-sia. Mereka sia-sia untuk menggagalkan semuanya itu. Inilah yang pernah kita mengukur dalam indeks kesadaran bela negara pada tahun 2021-2022, dan mungkin nanti melalui pemerintah daerah kami mohon juga kami ada kuesioner secara online. Itu hanya sebagai landasan kami untuk menganalisa, karena setiap waktu pasti kita perlunya ini. Karena dalam RPJMN atau rencana aksi di Perpres 115 2022 tahun 2024 ini adalah tahun terakhir bela negara melaksanakan penataan. Nah,
pada tahun 2025 sampai 2029 nanti pemantapan. Beda lagi nanti. Ini hanya penataan, kita setiap daerah ditatakan. Semoga nanti dan tahun ini pula, tahun ini juga kita akan melaksanakan forum komunikasi nanti di bulan April. Saya akan mengumpulkan UKL, kementerian dan lembaga untuk mengajak, karena amanat Perpres ini harus dilaksanakan. Dan dalam kurun waktu 2023, karena anggaran negara terbatas ditiadakan, sehingga nanti diharapkan 2024 ini kami akan mengumpulkan seluruh KL kementerian untuk menanyakan apa yang telah dilaksanakan masing-masing KL, dan itu akan dilaporkan kepada Presiden dan Bappenas. Karena apa? Selama ini hanya Kemen saja Pak yang melaksanakan ini. Kami tertati-tati dengan program maupun non-program untuk melaksanakan kesadaran bela negara ini. Khususnya di kampus-kampus kita bekerja sama, kita tidak perlu dikasih apa-apa, yang penting ada transportasi, kita melaksanakan, kita datang. Kemarin juga pada saat Hari Sufi Internasional di Pekalongan juga kita diminta untuk mengisi bela negara di depannya para tamu-tamu negara Islam, itu juga kita menyampaikan, dan mereka kaget juga pola-pola yang dilakukan oleh negara Indonesia. Itulah makanya mereka mengatakan pantesan negara Indonesia negara yang besar dan kuat. Ini kita perlu berbangga diri. Baik, saya akan bacakan sambutan Dirjen Kemhan